صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد غلط أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وتحنن على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة أما بعد فيا أيها الحاضرون الكرام أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون
ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal yaqulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita. Saking banyaknya nikmat tersebut, pasti kita tidak akan mampu menghitung berapa nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Andai kamu menghitung nikmat-nikmatku, kata Allah, pasti kamu tidak akan mampu menghitungnya. Tentu bersyukur nikmat harus mengikuti syariah. Di dalam agama menjelaskan bahwa syukur harus memenuhi 3 syarat. Pertama, lisan kita berucap alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Tentu ucapan alhamdulillah belum cukup, harus dibarengi dengan wal amal bil arkan, mengerjakan sesuatu yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dianggap bersyukur atas nikmat mata bisa melihat, nikmat tangan bisa bergerak, nikmat kaki bisa melangkah. Lisan kita berucap alhamdulillah, tapi mata kita, tangan kita, kaki kita harus digunakan kepada sesuatu yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai tangan itu, mata itu, kaki itu dijadikan sebagai sebab murkanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang demikian, berarti syukurnya tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terpenting adalah yang ketiga, at-tasdiq bil qalb, membenarkan dalam hati bahwa seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita itu sejatinya, hakikinya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat yang masih kita rasakan pada kesempatan siang hari ini yaitu nikmat sehat, nikmat umur panjang, sehingga kita pada siang hari ini mendapatkan 2 kemuliaan sekaligus. Pertama, kemuliaan hari Jumat. Yang kedua, kemuliaan di 10 awal bulan Dzulhijjah. Saking mulianya 10 hari Dzulhijjah ini, sampai Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam kitab sucinya, wal fajri walayalin ashri, demi fajar dan demi malam-malam yang 10. Ulama tafsir berpendapat yang dimaksud layalin ashr adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Kalau Allah saja yang bersumpah, lalu kita tidak mengamalkannya, tidak meyakininya bahwa bulan ini sangat mulia, harus siapa lagi yang kita percaya? Karena 10 awal bulan Dzulhijjah merupakan sesuatu yang luar biasa, hadiah dari Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya. Kemuliaan bulan ini tidak akan mempengaruhi kebesaran Allah, tidak akan mengurangi, menambah keagungan Allah. Kesucian bulan ini juga tidak menambah dan juga tidak mengurangi kesucian Allah. Tapi kemuliaan bulan ini, kesucian bulan ini hadiah dari Allah untuk hambanya, khususnya untuk umat Muhammad SAW. Setiap kali khatib di bulan Dzulhijjah ini naik ke atas mimbar, para da'i, para ustadz, para habaib, para kiai selalu menyampaikan kepada kita betapa besar, betapa luar biasanya 10 awal bulan Dzulhijjah. Tapi apakah cukup hanya disampaikan?
cukup tinggal resep saja. Lalu prakteknya di mana? Berbahagialah bagi panjenengan yang hari ini sedang berpuasa tarwiyah. Berbahagialah bagi panjenengan yang sebelumnya ini menyempatkan berpuasa juga. Karena dalam satu riwayat Rasulullah tidak pernah meninggalkan satu hari pun selama 10 hari ini. Karena saking besarnya, saking fadilahnya, luar biasanya 10 awal bulan Dzulhijjah. Bahkan sebagian para ulama membandingkan bagaimanakah, apakah lebih mulia mana antara 10 akhir Ramadan dengan 10 awal bulan Dzulhijjah. Ada yang mengatakan lebih utama 10 awal Dzulhijjah daripada 10 akhir bulan Ramadan. Kalau kita berusaha semaksimal mungkin di 10 akhir Ramadan menghatapkan Al-Quran, bersedekah, berjamaah istiqomah, bersilaturahim, tentunya 10 akhir ini harus lebih maksimal, karena fadilahnya lebih agung daripada 10 akhir bulan Ramadan. Dalam riwayat Imam Al-Bazzar, Rasulullah SAW bersabda, afdalu ayyamid dunya Ashrul Dzulhijjah. Paling utamanya hari-hari dunia setahun jumlahnya 360 hari. Yang paling mulia 10 awal bulan Dzulhijjah. Jadi jamaah Jum'ah mengerjakan Jum'ah sekarang ini lebih utama dari 360 Jum'ah yang lain. Kita berjamaah di 10 awal Dzulhijjah itu lebih baik daripada 360 jamaah di hari-hari yang lain. Kita bersedekah di hari ini lebih agung, lebih mulia, lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari sebelumnya. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari yang dikutip di dalam kitab Ar-Riyadhus Shalihin, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-amalus salih fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Tidak ada di hari-hari yang mana amal ibadah di hari itu lebih dicintai oleh Allah. Amal ibadah apapun, salat berjamaah, bersedekah, silaturahim, apapun ibadah pada hari tersebut lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari yang lain. Tentu para sahabat penasaran, masa sih ada ibadah yang lebih mulia daripada jihad fi sabilillah? Lalu para sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, walal jihad fi sabilillah? Apakah jihad fi sabilillah, perang di medan laga melawan orang-orang kafir itu kalah keagungannya, kemuliaannya dengan amal-amal ibadah di 10 awal Dzulhijjah? Jawaban Rasulullah, na'am, walal jihad fi sabilillah. Lalu Rasulullah melanjutkan, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji min dzalika syai', kecuali yang bisa mengimbangi, bukan mengalahkan, hanya mengimbangi, menyamai, bukan mengalahkan. Seseorang yang keluar dari rumahnya bersama hartanya, bersama jiwanya, bersama dirinya, lalu dia mati di medan perang, hartanya habis, nyawanya juga habis, dan dia tidak kembali, baru itu mengimbangi keutamaan amal ibadah di 10 awal bulan Dzulhijjah. Berbahagialah bagi panjenengan semua yang 10 akhir ini memaksimalkan ibadah, memaksimalkan berjamaah di masjid, memaksimalkan baca Al-Quran, memaksimalkan seluruh ibadah-ibadah yang disunnahkan atau bahkan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling terpenting, kalau kita tidak bisa berpuasa tanggal 1, tanggal 2 sampai tanggal 8 ini, kesempatan masih ada besok tanggal 9 Arafah. Dalam hadis yang sangat sahih, Rasulullah bersabda bahwa siapa yang berpuasa di tanggal 9 Arafah, maka
dia seperti diampuni dosa-dosanya oleh Allah sanatan qablah wa sanatan ba'da, dosa yang setahun sebelumnya, dosa setahun setelahnya. Kalau kita berpikir sejenak, satu hari saja berapa dosa kita? Dengan kecanggihan HP yang begitu hebat, konten-konten yang sangat merusak, satu hari saja berapa dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kalau setahun? Tentu kalkulator tidak akan bisa menghitung dosa kita. Tapi cukup puasa satu hari, besok dosa kita setahun sebelumnya, setahun setelahnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bukti Allah sangat menyayangi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberi hidayah untuk bisa berpuasa besok di tanggal 9 Arafah. Dan puncaknya adalah tanggal 10 Dzulhijjah, yaitu Yaumun Nahr, hari penyembelihan kurban. Sangat disayangkan di Masjid Raudhatul Hikmah, kalau kita lihat setiap tahun hanya 7 ekor kambing, atau mungkin 10 ekor kambing, atau mungkin 3 ekor sapi. Sedangkan di Raudhatul Hikmah sekitarnya ini ada 200 kakak. Lalu mana yang 190? Mana korban mereka? Karena keutamaan 10 Dzulhijjah dengan ibadah kurbannya sangat luar biasa. Kenapa ini cuma hanya teori? Kenapa hanya sebuah imbauan dari para asatid, para dai, para khotib? Lalu prakteknya di mana? Banyak orang beralasan ini hanya ibadah sunnah. Memang walaupun ada Imam Abu Hanifah mengatakan ini wajib, tapi jumhur ulama mengatakan ini sunnah. Tapi kalau kita melihat betapa besar, betapa luar biasanya pahala berkurban di tanggal 10, tentu kita berpikir 2 kali untuk tidak meninggalkan berkurban tanggal 10 Dzulhijjah. Kalau kita mengganti ban mobil kita yang 4 itu sampai mencapai 5 juta, 6 juta, kita mampu. HP kita pagi hari jatuh kena air, rusak, siang malam harinya pergi ke counter terdekat, mesan HP berapa, HP terbaru yang termahal. Kenapa besok tanggal 10 Dzulhijjah tidak tergerak di hati kita? Harga kambing insya Allah sekitar 3 atau sampai 4 juta. Kenapa kita tidak berinisiatif untuk menabung 1 perak, 2 perak, dan kita pecah pada tanggal 10, lalu kita belikan domba yang pahalanya luar biasa. Sedangkan kita mengangsur mobil, mencicil mobil yang 1 bulannya 3,5 juta, ada yang 4 juta, dan itu mampu kita kerjakan. Tidak ada alasan untuk kita tidak berkurban. Bahkan dalam riwayat yang dihasankan oleh para ulama, Rasulullah SAW mengatakan, man laha sa'atun walam yudahi walam yuqarribna musallana wala tuqarribanna musallana. Bahkan dalam hadis yang lain, man laha sa'atun walam yudahi falyamut yahudiyan au nasraniyan. Naudzubillah. Barang siapa yang punya keluasan rezeki lalu dia tidak berkorban, maka ancaman dari Rasulullah SAW, jangan dekat-dekat dengan masjid kami, atau bahkan matilah dalam keadaan Yahudi, atau matilah dalam keadaan Nasrani. Tentu ini bisa berpengaruh bagi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah, dipilih oleh Allah untuk bisa berkorban di tahun ini. Kalau memang tahun ini kita tidak bisa berkorban, tentu setelah bulan Dzulhijjah kita akan menabung, nyelengi bagaimana bisa akhir tahun nanti kita bisa berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan berbahagialah bagi panjenengan yang hari ini sudah membeli kambing, dititipkan di tukang jagal dan siap disembelih, atau dititipkan kepada takmir Masjid Raudhatul Hikmah. Karena
fa innaha la ta'ti yaumal qiyamah bi quruniha wa adlafiha wa ashariha. Sungguh kambing yang kita sembelih nanti akan datang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, akan membela kita. Kambing yang kita sembelih itu akan datang kepada Allah membela kita, di mana anak kita, orang tua kita, istri kita, semuanya lari daripada kita. Yauma yafirul mar'u min ahi wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani. Semuanya lari menghindar daripada kita, dan kambing yang kita sembelih itu datang kepada Allah. Wahai Allah, saksikanlah saya dulu disembelih oleh si fulan demi mendapatkan ridhomu ya Allah. Dan tidak ada seorang pun yang bisa memberi syafaat kecuali mendapat izin dari Allah, dan kambing ini mendapatkan izin dari Allah untuk mensyafaati, untuk membela orang yang berkorban. Mudah-mudahan kita besok tanggal 10 bisa berkorban demi mensiarkan agama ini, mendapatkan anugerah, fadilah, syafaat dari Rasulullah SAW, dan mendapatkan pembelaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wa qur rabbi warham wa anta arhamur rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi dzikrihi yatanazzalul khairat wal barakat wa bi tawfiqihi yatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun al-kiram, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في ذورنا واصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر.